Selamat pagi Bu Lingga, apa kabar Bu hari ini? Selamat pagi Ibu, kabar saya luar biasa baik. Kalau Ibu bagaimana? Iya, puji Tuhan Bu, saya juga sehat. Ya, seperti percakapan kita kemarin Bu, beberapa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu dalam rangka memenuhi tugas saya untuk aksi nyata modul 2.3 dalam program pendidikan guru pembinaan. Ya, dalam supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan Bu ya. Yang pertama dia nanti ada praobservasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan tahap yang pertama ya, yaitu praobservasi, di mana hari ini kita sama-sama berdiskusi, bertukar pendapat tentang bagaimana kesiapan Ibu Linda untuk melaksanakan pembelajaran pada saat supervisi nanti, dan juga agar pelaksanaan supervisi akademik Ibu Linda nanti bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan ya. Kita juga boleh bertukar pendapat, sharing bagaimana meningkatkan kemampuan Ibu untuk pembelajaran, misalnya dalam proses akademik untuk pengetahuan ataupun pengalaman Ibu Linda untuk pembelajaran nanti. Nah, untuk percakapan kita pagi hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih yang menjadi harapan Ibu Linda dalam pertemuan kita pagi hari ini? Ya, Bu, saya senang sekali tentunya Ibu. Saya juga dapat menyalurkan bagaimana pengetahuan yang saya miliki. Saya senang sekali jika Ibu mensupervisi saya, karena itu dapat meningkatkan bagaimana pengetahuan saya dalam pembelajaran. Nah, di sini juga saya akan berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya di kelas. Oke, baik Ibu ya. Jadi tujuan kita pagi hari ini kita mau berdiskusi terkait persiapan Ibu Linda untuk pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, yang sudah Ibu rencanakan untuk supervisi nanti, Ibu akan menyampaikan materi tentang apa ya Bu? Jadi kami sekarang itu belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan sekarang kami masuk pada bagian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana perkembangbiakan generatif. Oh, baik Ibu ya. Jadi terkait tentang materi perkembangbiakan tumbuhan ya. Ya, berarti tentu ada dong yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya besok ya Bu ya? Nanti ketika dalam pembelajaran saya akan berikan kegiatan pada siswa, yaitu membaca, kemudian mereka akan melihat video, kemudian akan melakukan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan nantinya di mana siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ada di LKPD melalui pengamatan tersebut. Oke, baik ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, berarti tujuan pembelajaran ini tadi tentang bagaimana siswa bisa mengetahui perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kalau lebih spesifiknya Bu, pada area apa nih yang mau Ibu kembangkan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, tujuan yang pertama yaitu membaca. Nah, di sini saya akan meningkatkan literasi siswa ketika mereka membaca dan juga mampu memahami apa yang mereka baca. Kemudian nanti mereka juga akan mencatat informasi yang mereka dapat dari kegiatan membaca. Nah, yang kedua dalam tujuan ini yaitu ketika nanti mereka melakukan pengamatan atau mengamati, nanti mereka akan bersama dengan kelompoknya. Jadi ketika mereka bersama kelompoknya, nanti mereka akan berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi, mereka akan berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, setelah berdiskusi, mereka akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan diskusi dengan kelompok mereka sendiri. Oke, benar sekali ya Bu ya. Jadi ada kerjasama yang baik antara murid-murid di kelas ya Bu ya.
Nah, jadi area yang Ibu kembangkan tadi, area yang pertama itu tentang meningkatkan literasi siswa, dan kemudian yang kedua tadi supaya siswa lebih bisa berkolaborasi di dalam kelompoknya, ya kan? Luar biasa sekali Ibu Lingga. Nah, kalau boleh saya tahu, apa-apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nanti? Baiklah, untuk supervisi ini saya sudah menyiapkan RPP. Kemudian RPP yang saya buat itu yaitu RPP yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga sudah mencantumkan beberapa KSE dan juga budaya positif seperti yang Ibu berikan bimbingan kemarin kepada saya untuk mencantumkan KSE dan RPP. Nah, di RPP saya juga sudah menyusun LKPD, di mana dalam LKPD-nya saya sudah membagi siswa tersebut ke dalam 3 kelompok. Kelompok mereka itu berbeda-beda. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan asesmen. Asesmen ini bentuknya untuk penilaian siswa, untuk siswa mereka kan sudah dibagi 3 kelompok, maka penilaiannya juga berbeda-beda untuk ketiga kelompok tersebut. Oke, baik, puji Tuhan ya Ibu ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan dengan lengkap ya, mulai dari RPP-nya, kemudian LKPD-nya juga sampai ke asesmen ya Bu ya. Luar biasa sekali persiapan Ibu Lingga. Nah, kalau boleh saya tahu, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kita ini nantinya? Baiklah Ibu, kita kan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, apalagi kita masuk perkembangbiakan generatif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen yang saya lakukan, ternyata siswa ini nanti ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada auditorik, kemudian ada visual, dan ada kinestetik. Nah, kalau yang pertama auditorik yaitu saya akan memberikan mereka bacaan atau memberikan mereka gambar-gambar untuk diperhatikan. Nah, yang kedua adalah visual. Nah, bagian dari visual ini nanti saya akan memberikan mereka video pembelajaran sehingga mereka dapat menonton dan mengikutinya. Dan yang ketiga adalah kinestetik, yaitu nanti saya akan memberikan mereka pembelajaran langsung dengan yaitu dengan cara mengamati. Nanti mereka akan melakukannya secara berdiskusi dan juga mereka akan melakukannya praktik langsung. Bagaimana sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan seperti itu? Oke, baik sekali Bu ya. Berarti Ibu sudah merencanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk menyesuaikan dengan gaya belajar murid kita yang berbeda-beda ya. Luar biasa sekali rasanya. Saya jadi tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu Lingga di kelas ya. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Bu Lingga, kemudian tadi strategi-strategi, bahkan sampai ke asesmennya. Jadi saya memang betul-betul antusias pengen melihat nanti untuk pembelajarannya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang saya buat kira-kira Selasa besok lah kira-kira bisa Ibu. Oke Ibu ya, berarti hari Selasa besok ya kita akan bersama-sama di kelas. Saya akan membersama Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas untuk melihat hal-hal apa yang terjadi atau pembelajaran apa yang begitu menarik yang terjadi di kelas Ibu. Dan kemudian nanti setelah kita kelas, kita akan melakukan tahap yang ketiga ya Bu ya, yaitu tahap pasca observasi dan nanti didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan banyak ilmu sebenarnya, seperti contohnya saya mendapatkan gambaran seperti apa pembelajaran saya besok, seperti contohnya modelnya, kemudian strateginya, kemudian saya juga sudah memikirkan media apa yang akan saya bawakan besok. Jadi saya sangat bersyukur dapat pembicaraan ini. Oke, syukur ya Bu ya, puji Tuhan. Ibu sudah mendapatkan sesuatu gambaran untuk pembelajaran Ibu hari Selasa nanti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Lingga untuk waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di tahap pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu ya, hari Selasa ya. Oke, selamat pagi Bu Lingga.
Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya memang kita berdoa dan membuat lagu. Sudah? Oke, satu orang membuat lagu dan satu orang membuat doa. Ayo, Marita. Satu bangsa, satu dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Jadi semua ya. Belajar berkembang biarkan tumbuhan, ada generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyerbukan, yaitu peleburan serbuk sari dan putih. Generatif dibantu air, angin, hewan, juga basah. Jenis perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Yang pertama ada vegetatif. Yang kedua ada generatif. Ya, kalau dikatakan vegetatif, apa itu vegetatif? Iya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan. Ada dua jenisnya. Iya, alami dan buatan. Iya, nah itu dia yang kita pelajari kemarin atau semalam, ya kan? Nah, sekarang kita masuklah yang itu perkembangbiakan tumbuhan melalui generatif. Iya. Jadi di sini nanti tujuan pembelajarannya yaitu supaya anak didik kami itu mampu mendeskripsikan apa itu perkembangbiakan tumbuhan generatif. Kau harus bisa mendeskripsikan apa aja bagian-bagian dari bunga. Sudah? Bagaimana bisa bunga melakukan reproduksi sehingga memunculkan tanaman baru? Kamu harus mampu nanti mendeskripsikannya. Bisa ya, nanti di kami ya? Bisa ya? Oke, kita langsung masuk aja. Bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penjelasannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah letak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah akar bunga. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat pembentukan dengan manusia. Ini pernah melihat bunga? Ya, semuanya. Oke, nggak ada buat di sini, tapi ini adalah tangkai bunga. Kemudian, ini adalah daun pelindung. Apa fungsinya daun pelindungnya ini, Miss? Daun pelindungnya ini, jadi ketika misalnya dia masih tertutup, sudah masih di dalam. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4 ya. Oke, biar berbagi 2 ya. Oke, silakan kau perhatikan LKPD-mu itu. Sudah, silakan kau perhatikan. Nah, LKPD ini sudah kau isi di dalamnya saja. Sudah, nggak perlu kau isi di selembar kertas, kau isi di dalamnya. Oke, silakan kau perhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan Miss. Ayo. Dan
Jadi macam-macam penyerbukan, ada juga dia dengan bantuan biji tadi ya kan. Ada dia yang dibantu oleh hewan atau serangga, ada yang dibantu oleh air ya kan, dan juga ada bantuan manusia. Oke, jadi itu dia untuk pengembangbiakan generatif. Jadi diharapkan nanti ke depannya kamu mampu untuk memahami apa itu perkembangbiakan generatif dan apa contoh-contohnya. Bisa ya? Bisa ya. Oke, jadi itu dia pembelajaran kita. Sekianlah untuk hari ini. Untuk kedepannya baca lagi bukumu karena akan ditanya kembali. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Belajar pembelajaran kita. Selamat pagi, kembali bersama saya Tuti Marini Tarigan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Dairi. Dan kali ini saya ditemani bersama Bapak pengajar tadi, Bapak Irfan, dan juga Ibu rekan sejawat yang diobservasi sebagai guru yang diobservasi, yaitu Ibu Romasi Lingga. Baik, selamat pagi Bapak Irfan, Ibu Lingga. Ya, bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah Sehat Ibu ya, puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, baik, pada percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lingga. Ini terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Ya, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Dan untuk pertanyaan saya yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Lingga terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita lakukan? Iya Ibu, perasaan saya agak gugup, mungkin karena belum terbiasa melakukan observasi atau mungkin belum terbiasa diobservasi atau disupervisi di dalam kelas. Jadi perasaan saya agak gugup dan juga agak tegang. Puji Tuhan berjalan dengan baik. Nah, puji Tuhan ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu, bisakah Ibu ceritakan kembali area apa yang sudah Ibu kembangkan di dalam kelas, dan kemudian langkah-langkah pembelajarannya apa yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran kita tadi? Baik Bu, untuk saya yang saya kembangkan yaitu bagian literasi dan kegiatan kolaborasi antara siswa. Dan juga untuk langkah-langkah itu, yang pertama saya membuat NPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE, sehingga kemudian saya dapat membagi beberapa siswa ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar sistem. Oke Bu, berarti area pengembangannya pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Bu ya? Ya, jadi kalau menurut Ibu, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Kira-kira sudah berhasil sesuai harapan atau belum Bu? Menurut saya puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, hanya mungkin masih ada beberapa kekurangan. Iya ya Bu ya, puji Tuhan sekali sudah berjalan dengan baik, walaupun seperti Ibu bilang masih ada kekurangan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri yang Ibu rasakan, kendala apa rupanya yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Ada beberapa kendala yang saya hadapi. Salah satunya yaitu adanya siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan juga dalam kelompoknya. Bukan hanya hal itu, saya juga sulit mengatur waktu atau manajemen waktu saya. Seperti itu ya Bu ya, jadi ada siswa yang kurang aktif dan juga ada kesulitan dalam manajemen waktu. Kira-kira menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau menurut saya, siswa kurang aktif itu bisa disebabkan karena saya pernah bertanya kepada beberapa siswa, ternyata mereka belum sarapan, sehingga itu mengganggu konsentrasi belajarnya. Nah, kalau di kendala manajemen waktu saya, yaitu terkadang waktu istirahat sudah tiba, tapi pembelajaran yang saya lakukan belum selesai, sehingga hal itu membuat saya jadi tergesa-gesa atau terburu-buru untuk menyelesaikan pembelajaran. Ya, oke. Jadi dari kendala-kendala tadi yang sudah Ibu rasakan,
menurut Ibu, solusi apa nih yang paling tepat untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin kalau masalah anak tidak sarapan dari rumah, nanti akan saya ingatkan ke depannya supaya ketika mereka berangkat ke sekolah, sebelum berangkat mereka bisa sarapan dulu dari rumah atau bisa dengan membawa bekal sehingga nanti bisa sarapan di sekolah sehingga tidak mengganggu konsentrasinya. Atau kalau untuk masalah durasi waktu saya, yaitu saya akan manajemen waktu atau durasi waktu pembelajaran saya sehingga tidak terburu-buru ketika waktu istirahat sudah tiba seperti itu. Oke, baik Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan mengingatkan kembali pada siswa-siswa kita akan pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan juga masalah waktu tadi mengatasinya dengan membuat kesepakatan ya mengenai durasi waktu saat mengerjakan tugas bersama-sama dengan siswa. Baik Ibu, saya rasa itu adalah rencana yang sangat baik. Semoga dapat terrealisasi dan dapat meningkatkan pembelajaran kita lebih baik lagi ya untuk berpihak kepada siswa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau seperti itu, kira-kira kapan akan Ibu mulai untuk langkah-langkah itu? Lebih cepat tentunya lebih baik Ibu. Saya berharap besok akan saya terapkan. Dan di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada setiap peserta didik kita yaitu supaya nanti mereka ada niat sarapan dan nanti akan saya beri manajemen waktu saya lebih baik lagi. Ya, baik Ibu ya. Sekali lagi terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu Lingga berikan. Saya berharap semoga rencana Ibu dapat terrealisasi sesuai dengan harapan dan kita boleh memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, semakin baik lagi untuk siswa kita. Nah, kemudian sekarang ini waktu saya berikan kepada Bapak BP, Bapak Irfan Banurea untuk memberikan umpan balik Pak atas percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah mengamati bahwa jalannya observasi dalam kelas maupun setelah observasi atau pasca observasi luar biasa sekali. Saya melihat Ibu Lingga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang